Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang mungkin sering terlintas di kepala kita, yaitu mengapa ada banyak sekali pekerjaan yang baik dan disunahkan mengawalinya dengan lafal basmalah. Ketika kita makan, disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Saat naik kendaraan, disunahkan membaca doa safar yang diawali dengan ucapan basmalah, bismillahi majriha wa mursaha, dan selanjutnya. Saat memulai tawaf, disunahkan juga untuk membaca basmalah, bismillahi Allahu Akbar. Orang tua kita dan guru-guru kita semenjak kita kecil juga telah mengajarkan, bahkan menekankan betapa pentingnya mengawali segala pekerjaan diawali dengan bacaan basmalah. Lafal basmalah memang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Saking pentingnya, para ulama-ulama besar pada zaman dahulu tidak pernah ketinggalan menyelipkan tulisan basmalah dalam kalimat pembukaan karya-karya mereka. Dalam sebuah hadis yang sudah sering diriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Hadis riwayat Abu Daud. Makna terputus di sini maksudnya adalah terputusnya dari keberkahan. Paling tidak keberkahannya akan berkurang. Ada sebuah kisah menarik tentang keberkahan dari lafal basmalah ini. Kisah ini mengenai seorang syekh di Mesir yang bernama Syekh Abu Bakar bin Khalid. Beliau ini adalah seorang pengajar Al-Quran serta ahli pengobatan di Mesir. Syekh Abu Bakar ini memiliki ijazah sanad Al-Quran tertinggi di dunia. Beliau adalah seorang yang sangat ramah dan tawadhu. Beliau ini memiliki kebiasaan bahwa setiap kali menyambut tamu dan dalam berbagai kondisi, beliau sering mengucapkan bismillah secara berulang-ulang. Seorang murid beliau pernah penasaran dan bertanya, mengapa Syekh suka sekali mengucapkan basmalah? Syekh Abu Bakar tersenyum dan menjawab, dalam basmalah terdapat rahasia nama Allah. Barang siapa yang berpegang pada nama kemuliaannya, niscaya Allah akan mudahkan segala sesuatunya. Usia Syekh ini masih sangat muda, tapi kehidupan Syekh Abu Bakar benar-benar penuh dengan keberkahan. Kehidupan keluarga beliau sejahtera, meskipun beliau tidak memiliki penghasilan yang tetap.
Syekh Abu Bakar memiliki anak-anak yang beliau didik sejak dini untuk menjadi penghafal Al-Quran. Beliau juga mendirikan ma'had tahfiz yang diperuntukkan bagi para penghafal Al-Quran dan menghasilkan banyak anak didik yang berhasil menjadi hafiz dan hafizah. Semuanya Allah mudahkan berkah amalan basmalah yang sering beliau amalkan. Basmalah adalah kunci dari segala kemudahan, kelapangan, dan keberkahan. Jika semua pintu kemudahan terbuka, maka segala sesuatunya akan dipermudah dan diperlancar, termasuk urusan rezeki, jodoh, ilmu, karir, pangkat, dan kesuksesan lainnya. Lantas apalagi keistimewaan lain yang ada di balik lafal basmalah? Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah dan memerintahkan nabinya sejak dini pada wahyu pertama untuk melakukan pembacaan dan semua aktivitas dengan nama Allah. Iqra bismi rabbika. Maka tidak keliru jika dikatakan bahwa basmalah merupakan pesan Allah kepada manusia, pesan agar manusia memulai setiap aktivitasnya dengan nama Allah. Menurut Ibnu Abbas, segala sesuatu pasti ada dasarnya. Dasar dunia adalah Mekah. Dari sanalah dunia dibentangkan. Dasar langit adalah Arib atau Gharib, yaitu 7 lapis langit. Dasar bumi adalah lapisan ketujuh dari bumi yang paling bawah. Dasar surga adalah Aden, pusat surga yang mempunyai surga-surga yang mendasar. Dasarnya neraka adalah Jahanam, lapisan ketujuh terendah dari neraka. Dasar makhluk adalah Adam. Dasar Bani Israel adalah Yakub. Dasar kitab adalah Al-Quran. Dasar Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dasar Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Bismillahirrahmanirrahim merupakan kode pembuka dari segala rahasia di dalam surah Al-Fatihah. Sebagaimana surah Al-Fatihah menjadi kode pembuka dari segala rahasia yang terdapat pada ayat-ayat lainnya di dalam Al-Quran. Di antara keistimewaan dari lafal Bismillahirrahmanirrahim adalah yang pertama, lafal basmalah merupakan kekhususan yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan kepadaku satu ayat yang tidak pernah diturunkan kepada salah seorang nabi selain Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan saya sendiri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah akan kurang berkahnya. Setiap pekerjaan atau urusan penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan atau urusan itu akan pincang. Yang ketiga, basmalah merupakan benteng dari api neraka. Berdasar riwayat dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin selamat dari 19 malaikat penjaga neraka, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah akan menjadikan setiap hurufnya benteng-benteng. Karena basmalah terdiri atas 19 huruf sesuai dengan jumlah malaikat penjaga neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keempat adalah Allah bersumpah dengan basmalah. Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih dengan sanad yang berasal dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, awan-awan lari ke arah timur, lalu angin menjadi diam, laut bergelombang, semua binatang memasang pendengarannya, setan-setan dirajam dari langit,
Lalu Allah bersumpah, demi kegagahan dan kemuliaanku, apapun yang disebut atas namaku atasnya, maka aku akan beri keberkahan padanya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang yang membaca basmalah ketika berhubungan intim, supaya anaknya terlepas dari gangguan setan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya seorang dari kamu jika mendatangi istrimu atau bersetubuh, kemudian membaca Bismillah Allahumma janibna syaiton wa janibna syaiton ma rozaqtana, dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau berikan kepada kami, yaitu anak kami. Maka sekiranya dari pencampuran suami istri itu ditakdirkan mendapatkan anak, maka setan tidak dapat mengganggu anak itu selama-lamanya. Yang keenam, basmalah merupakan pembuka dan pendamping surah Al-Fatihah dan semua surah dalam Al-Quran. Berdasar riwayat Ibnu Umar bahwa beliau selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim pada sholatnya. Apabila beliau selesai membaca surah Al-Fatihah, beliau kembali lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak hanya semata-mata ditulis dalam kitab, tapi juga untuk dibaca. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada sebuah kisah yang menggambarkan betapa dahsyat dan istimewanya lafal basmalah ini. Dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fashni, dikisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki surga dan beliau bersabda, ketika aku diperjalankan ke langit, diperlihatkan kepadaku semua surga, kemudian aku melihat di dalamnya 4 sungai. Sungai pertama dari air tawar yang tidak berubah. Sungai kedua dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai ketiga dari air khamr yang mengenakkan bagi yang meminumnya. Sungai keempat dari madu yang bersih. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, dari mana datangnya sungai ini dan kemana sumber mengalirnya? Jibril menjawab, sungai itu mengalir ke telaga Kautsar dan aku tidak tahu dari mana sumbernya. Maka dari itu tanyakan kepada Allah agar Allah memberitahumu. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, maka datanglah malaikat dengan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, wahai Muhammad, pejamkanlah kedua matamu. Kemudian aku memejamkan kedua mataku. Malaikat itu berkata kepadaku, bukalah matamu. Aku pun membuka mataku. Tiba-tiba saja aku berada di samping pohon dan aku melihat pintu dari emas merah. Dalam riwayat lain berwarna jamrud hijau. Seandainya semua makhluk di dunia dari jin dan manusia berdiri di atas kubah itu, maka hanya bagaikan burung yang hinggap di atas gunung. Kemudian aku melihat sungai itu mengalir dari bawah kubah. Ketika aku ingin kembali, malaikat itu berkata padaku, kenapa engkau tidak masuk dalam kubah itu? Maka aku berkata, bagaimana aku memasukinya, sedangkan di pintunya ada kunci atau gembok dari emas, dan bagaimana aku bisa membuka kunci itu? Malaikat itu berkata kepadaku, kuncinya ada pada dirimu. Aku berkata, di mana kuncinya? Malaikat itu berkata, kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika aku mendekati kunci itu dan aku berkata Bismillahirrahmanirrahim, maka terbukalah kunci itu. Kemudian aku memasuki kubah itu. Malaikat itu berkata kepadaku, apakah engkau tahu wahai Muhammad? Aku menjawab, ya, aku tahu.
Malaikat itu kembali berkata, "Lihat kedua kali." Ketika aku melihatnya, aku melihat tulisan di 4 pojok kubah itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku melihat bahwa sungai tawar mengalir dari mimnya Bismi, sungai susu mengalir dari haknya Allah, sungai khomer mengalir dari mimnya Ar-Rahman, sungai madu mengalir dari mimnya Ar-Rahim. Maka aku tahu sesungguhnya asal-usul sungai yang 4 ini dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Muhammad, barang siapa mengingatku dengan nama-nama ini dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang ikhlas, maka aku beri dia minum dari 4 sungai ini." Subhanallah, Allahu Akbar. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan kita bisa istiqomah mengamalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.